Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Cah. 99 Martial Overload tahap menengah. Setelah Huo Chai'er bisa bergerak, ia mengonsumsi pil yang dia miliki sendiri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ia bisa melihat singa bulan yang berada tidak jauh di sampingnya, namun ia sama sekali tidak khawatir karena ia mendengar pembicaraan Xiang Xin dengan singa bulan sebelumnya yang membuat Huo Chai'er mengetahui kalau singa bulan adalah rekan Xiang Xin. Sementara Huo Chai'er memulihkan diri, Xiang Xin sibuk dengan berbagai macam herbal yang masih dalam proses penyaringan. 1 hari berlalu. Chai'er kini sudah pulih sepenuhnya. Ia mengganti pakaiannya yang sudah rusak lalu menghampiri singa bulan yang sedang rebahan santai di bawah pohon. Di mana Xiang Xin? Singa bulan membuka sebelah matanya untuk melihat Huo Chai'er lalu kembali memejamkannya. Dia sedang berada di gua sebelah barat. Aku tidak tahu dia sedang melakukan apa, tapi sebaiknya kau tidak mengganggunya. Huo Chai'er tidak menjawab. Ia segera duduk di samping singa bulan dengan tenang. Kau spirit beast kontraknya Xiang Xin? Bukan. Kau bawahannya? Bukan. Kalau begitu kau temannya? Bukan. Tapi kau sepertinya cukup dekat dengannya. Tidak juga. Singa bulan hanya menjawab seadanya saja tanpa memberikan penjelasan. Kau cukup banyak bicara juga, gadis kecil. Melihat wajah datarmu itu aku pikir kau adalah manusia pendiam yang membosankan. Huo Chai'er baru menyadari dirinya terlalu banyak bertanya. Apakah dia ingin tahu lebih banyak tentang Xiang Xin? Entahlah. Huo Chai'er memilih untuk tidak memikirkannya. Di dalam gua, Xiang Xin baru saja selesai dalam proses penyaringan esensi herbal. Terlihat 7 cairan dengan warna yang berbeda-beda masing-masing berada di dalam 7 bola air suci. Baiklah. Waktunya memulai proses pencampuran. Xiang Xin menyatukan kedua telapak tangannya. Ketujuh bola air langsung menyatu. Begitu juga dengan 7 cairan di dalamnya. Akhirnya selesai juga. Eliksir tingkat Sein. Eliksir 7 warna. Setelah berkutat selama 2 hari penuh, Xiang Xin akhirnya selesai meramu eliksir tingkat Sein. Xiang Xin membuat simbol formasi di udara lalu membuatnya terbang keluar dengan kecepatan sedang. Simbol formasi itu menghampiri singa bulan dan Huo Chai'er yang masih berada di bawah pohon. Singa bulan, aku ingin kau berjaga di dekat gua. Jangan sampai ada apapun yang memasuki gua tempatku berada sampai aku keluar. Kalimat itu keluar dari simbol formasi. Kemudian simbol formasi itu menghilang. Manusia itu selalu saja memberi perintah. Singa bulan mendengus kesal. Ia melompat tinggi hingga mendarat beberapa ratus meter dari gua. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiang Xin di dalam sana karena ada formasi sihir di mulut gua yang menghalanginya persepsinya. Di dalam gua, Xiang Xin langsung meminum eliksir 7 warna setelah memperkuat penghalang pada mulut gua. Ia bisa merasakan energi 7 elemen mengalir di seluruh tubuhnya.
Aura 7 warna yang sangat pekat menyelimuti tubuh Xiang Xin hingga tubuhnya terlihat samar. Aku baru-baru ini menerobos ke tingkat Martial Overlord. Jika aku belum bertarung melawan Singa Bulan sebelumnya, aku tidak akan berani memaksakan diri untuk menerobos. Dengan melakukan pertarungan melawan Singa Bulan, fondasi dan aliran energi di tubuh Xiang Xin lebih kokoh dan stabil. Ini membuatnya cukup yakin bisa menerobos ke tahap berikutnya tanpa merusak fondasi kultivasinya. Waktu berlalu, kapasitas energi di dantian Xiang Xin semakin luas serta energi Qi-nya semakin murni. Tanda pedang di kening Xiang Xin muncul tanpa ia kehendaki. Aliran pemahaman mulai muncul di kepalanya sebagaimana saat Xiang Xin akan menerobos. BAAMM. Gelombang energi keluar dari tubuh Xiang Xin saat ia akhirnya berhasil menerobos setelah beberapa hari berlalu. Xiang Xin membuka matanya. Aura yang meluap-luap di tubuhnya menghilang. Begitu juga dengan tanda pedang di keningnya. Xiang Xin berdiri, melakukan peregangan otot beberapa saat sebelum berjalan keluar gua. Singa Bulan dan Huo Chaier masih setia menunggu Xiang Xin di luar. Dengan adanya Singa Bulan yang menyebarkan auranya, tidak ada satupun makhluk hidup yang berani mendekat, bahkan semut dan nyamuk sekalipun. Singa Bulan berdiri, melihat ke arah mulut gua. Ia pun melihat Xiang Xin berjalan keluar dengan aura yang terasa berbeda dari sebelumnya. Gur. Ternyata dia baru saja menerobos. Auranya terasa sangat kuat. Singa Bulan justru menyeringai. Ia rasanya ingin sekali lagi mengamuk bertarung melawan Xiang Xin. Huo Chaier juga bisa merasakan tekanan dari kekuatan Xiang Xin. Ini terasa seperti saat ia berada di depan ayahnya yang berada dalam kondisi prima. Singa Bulan, aku akan langsung pergi menghadapi makhluk yang kau sebut bajingan itu. Apa kau mau ikut dan membantuku? Aku hanya akan menjadi bebanmu. Bahkan jika ada 100 diriku, tidak akan mampu mengalahkannya. Apalagi jika hanya aku seorang. Singa Bulan langsung menolak. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan penjaga herbal aneh yang diinginkan Xiang Xin. Dasar pengecut. Kau sangat tidak pantas menyandang nama singa. Terserah kau mau menghinaku. Aku tidak akan mengikutimu. Singa Bulan tidak ingin masuk ke dalam provokasi Xiang Xin. Baiklah kalau begitu, di mana tempat keberadaan spirit beast aneh itu? Kau bisa terus terbang ke arah timur. Mungkin tidak akan sampai 10 menit kau akan tiba jika menggunakan kecepatan penuh. Jawab Singa Bulan. Karena kau tidak ingin membantu, lebih baik kalian tunggu aku di luar bersama Chaier. Berada di sini akan terlalu berbahaya karena mungkin akan ada serangan nyasar yang nanti mengenai kalian. Tidak menunggu jawaban Singa Bulan ataupun Huo Chaier, Xiang Xin langsung terbang dengan kecepatan tinggi ke arah timur. Xiang Xin menggunakan kecepatan penuhnya. Beberapa menit kemudian, insting Xiang Xin merasakan sesuatu. Dari arah samping ia melihat energi tebasan dengan kecepatan tinggi mengincarnya. Xiang Xin bersalto depan menghindari serangan. Saat posisi tubuh Xiang Xin menghadap atas, sesosok makhluk sudah berada tepat di bawahnya. Mengayunkan dua lengannya yang berbentuk bilah pedang dalam gerakan menyilang mengincar punggung Xiang Xin. Refleks Xiang Xin mengeluarkan pedang daonya.
berputar ke bawah dengan tebasan pedang. Terang. Xiang Xin akhirnya bisa melihat siapa yang menyerangnya. Itu adalah sosok makhluk dengan tubuh seperti serangga. Memiliki 2 kaki dan 4 lengan berbentuk bilah pedang melengkung seperti katana. Seluruh kulitnya seolah seperti armor yang sangat keras. 2 lengan makhluk itu sudah berhasil Xiang Xin tahan. Namun makhluk itu masih memiliki 2 lengan lainnya yang kini sudah mengincarnya dari arah kiri dan kanan. Xiang Xin mengeluarkan 2 pedang dao untuk menahan serangan. Secara bersamaan lingkaran formasi sihir terbentuk di belakang punggung Xiang Xin. Formasi sihir itu menembakkan energi 5 elemen secara telak mengenai makhluk aneh itu. BAAMMM. Makhluk aneh itu terdorong keras ke bawah hingga menghantam tanah. Episode sebelumnya, Cah 98 meramu eliksir tingkat Sein. Episode berikutnya, Cah 100 melawan boneka monster. 100 melawan boneka monster. Xiang Xin tidak berhenti begitu saja setelah menjatuhkan makhluk aneh itu. Ia memasang kuda-kuda, mengangkat pedangnya ke atas. Kilatan petir merah menyelimuti pedangnya. Teknik pedang Dewa Halilintar Timur. Xiang Xin menebaskan pedangnya. Sambaran petir merah berbentuk naga keluar, meraung keras kemudian hingga suaranya terdengar menggelegar. Akan tetapi sebuah energi tebasan meluncur keluar dari kepulan debu, menghantam naga petir merah. Xiang Xin melebarkan matanya saat serangannya malah terpotong dan energi tebasan itu terus meluncur ke arahnya. Xiang Xin dengan mudah menghindari serangan tersebut. Itu energi pedang. Bagaimana bisa makhluk aneh yang tidak berakal itu memiliki energi pedang? Xiang Xin mengerutkan keningnya. Memikirkan spirit beast yang sudah memiliki akal menggunakan niat pedang biasa saja merupakan sesuatu yang sangat aneh dan bahkan bisa dibilang tidak masuk akal. Sedangkan makhluk aneh yang tidak memiliki akal itu malah bisa menggunakan energi pedang yang terbentuk dari niat pedang. Teknik yang baru dia gunakan adalah teknik yang ia dapatkan saat kultivasinya meningkat. Teknik pedang 7 elemen dewa. Teknik itu menurut Xiang Xin sangat kuat. Terlebih ia menggunakan petir merah yang merupakan perpaduan antara elemen api dan petir. Memang teknik pedang 7 elemen dewa belum Xiang Xin sempurnakan, tapi untuk memotong serangannya menjadi 2 dengan mudah. Kekuatan makhluk itu memang tidak main-main. Pantas saja Singa Bulan tidak ingin berurusan lagi dengannya. Xiang Xin langsung mengeluarkan semua pedang daonya. Ia tidak boleh setengah-setengah dalam melawan makhluk tersebut. Xiang Xin melapisi masing-masing pedangnya dengan energi yang berbeda-beda. 8 pedang dao yang melayang di sampingnya pun melesat menyerang saat Xiang Xin melihat makhluk itu sudah keluar dari kepulan debu. Makhluk itu berniat menangkis ke-8 pedang, namun tiba-tiba semua pedang dao berubah menjadi rantai dan dengan cepat melilit seluruh tubuhnya. Xiang Xin menggunakan formasi sihir untuk mengubah bentuk pedang daonya sebagaimana yang ia lakukan untuk melawan Yi Bei sebelumnya. Xiang Xin seketika sudah berada di depan makhluk itu. Ia mengalirkan api biru dan energi pedang di kedua pedang di tangannya. Namun secara mengejutkan, makhluk itu mengeluarkan aura pedang yang sangat kuat sampai membuat semua rantai yang membelenggunya hancur seperti terpotong-potong oleh pedang.
Kemudian makhluk itu menahan serangan Xiang Xin. Tiba-tiba formasi sihir terbentuk di semua sisi makhluk tersebut, membentuk semacam kurungan kubus. Xiang Xin pun berteleportasi ratusan meter ke belakang. Xiang Xin mengibaskan tangannya, membuat formasi sihir aktif dan api biru menyembur keluar memenuhi kurungan hingga makhluk itu tidak nampak. Armornya sangat keras, sulit untuk melukai fisiknya, jadi aku menggunakan api biru untuk menyerang jiwanya. Xiang Xin bergumam. Matanya tidak berpaling menatap kurungan formasi sihir. 8 pedang daoku juga sudah hancur. Padahal itu lebih kuat dari kebanyakan senjata tingkat Sein. Sekarang hanya tersisa 2. Xiang Xin melihat 2 pedang dao di tangannya. Itu adalah pedang ke-9 dan pedang ke-10 yang ia dapatkan dari Yi Bei. Tidak sampai setengah menit Xiang Xin melihat kurungan formasi sihir seretak. Sesaat kemudian kurungan formasi sihir hancur. Serangga itu pun melesat menyerang Xiang Xin. Apa? Xiang Xin terkejut karena makhluk itu tidak terlihat terluka. Ia menyambut serangannya sambil melakukan analisa. Jangan bilang dia bukanlah makhluk hidup. Xiang Xin mulai menyadari sesuatu. Dia bukan spirit beast melainkan sebuah boneka. Tapi siapa yang menaruh boneka sekuat ini di hutan monster? Xiang Xin sangat yakin dengan dugaannya karena jika itu spirit beast maka kekuatannya pasti akan terpengaruh karena serangan api biru sebelumnya akan melukai jiwanya. Namun dia sama sekali tidak terpengaruh. Artinya dia tidak memiliki jiwa atau bisa dibilang sebuah boneka. Kalau dia adalah boneka tanpa jiwa, lalu bagaimana caranya boneka monster ini bergerak? Apakah mungkin dia adalah sejenis robot canggih seperti yang ada di bumi? Saat masih melakukan analisa sambil menyerang, Xiang Xin terpental puluhan meter. Dia benar-benar cepat. Xiang Xin menangkis setiap serangan boneka monster. Ia bergerak mundur mengambil jarak ketika menemukan celah. Transformasi malaikat bumi. Transformasi malaikat petir merah. Transformasi malaikat cahaya. Transformasi malaikat angin. Transformasi malaikat es. Xiang Xin langsung menggunakan 5 teknik transformasi malaikat sekaligus. Tubuhnya seketika dibalut armor coklat yang berkilau seperti besi. Memiliki garis-garis merah unik di seluruh bagian armor. 3 pasang sayap yang masing-masing terbentuk dari elemen cahaya, es dan angin terbentuk di punggung Xiang Xin. Sebelumnya maksimal Xiang Xin hanya bisa menggunakan 2 transformasi malaikat. Sekarang ia bisa menggunakan semua elemen yang ia kuasai. Tidak ada kompromi dalam melakukan boneka monster karena boneka itu tidak memiliki akal. Jadi Xiang Xin langsung menyerang. Ratusan formasi sihir tercipta di belakangnya, menembakkan berbagai macam serangan. Boneka monster memotong semuanya dengan mudah hingga ia berada di hadapan Xiang Xin. Keduanya pun melakukan pertarungan jarak dekat, beradu ilmu pedang dengan intensitas tinggi. Setiap tebasan pedang mereka menghasilkan gelombang energi kuat, hingga saat pedang mereka saling menghantam membuat gelombang energi pecah, menyebar ke segala arah membuat kehancuran di mana-mana. Sementara itu, Singa Bulan dan Huo Chaier kini sudah berada di luar area hutan monster. Namun mereka masih bisa melihat dampak pertarungan antara Xiang Xin dan boneka monster dari sana.
Pertarungan mereka mungkin akan menghancurkan seluruh hutan monster. Keluar dari hutan monster memang pilihan yang tepat. Singa Bulan bergumam sambil terus menonton pertarungan seolah sedang menonton film. Meskipun Xiang Xin sudah menggunakan potensi penuh teknik transformasi malaikat, namun kemampuan boneka monster memang sangat luar biasa hingga mampu membuatnya sampai terdesak. Mulai dari teknik pedang, aura, pengendalian energi serta kecepatan dan refleks, boneka monster benar-benar di luar dugaan. Selain itu, tubuh boneka monster benar-benar sangat keras hingga pedang Xiang Xin kesulitan untuk menembus pertahanannya. Terbuat dari apa sebenarnya boneka ini? Xiang Xin menjadi kesal. Sudah berkali-kali ia menebas tubuh boneka itu secara telak, namun bahkan tidak meninggalkan goresan pada tubuhnya. Apa dia benar-benar tidak memiliki akal? Dia seolah bisa menganalisa gerakanku dan membuat pencegahan bahkan sebelum aku melakukan serangan. Boneka monster itu seperti bisa belajar hingga kemampuannya meningkat seiring waktu. Dalam satu kesempatan, boneka monster berhasil mengenai armor wajah Xiang Xin, membuat armornya retak hingga pipinya tergores. Secara bersamaan belasan formasi sihir tercipta di sekeliling boneka monster, mengeluarkan rantai energi yang mengikat seluruh tubuhnya. Xiang Xin memusatkan semua elemen pada pedangnya lalu melakukan gerakan menusuk, mengeluarkan energi seperti bor yang menghantam perut boneka monster. Boneka monster terdorong hingga menghantam tanah, kemudian energi itu meledak keras. Baiklah, aku rasa sekarang aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Xiang Xin mengusap darah di pipinya. Teknik pedang pemutus emosi. Episode sebelumnya. 99 Martial Overload tahap menengah. Episode berikutnya. 101 keberhasilan. Aku rasa sekarang aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Xiang Xin mengusap darah di pipinya. Teknik pedang pemutus emosi. Ekspresi Xiang Xin menjadi datar. Bahkan setelah melihat boneka monster tidak mendapatkan goresan sedikit pun di tubuhnya setelah terkena serangan telak, ekspresinya sama sekali tidak berubah. Pedang Dao ke-9 yang Xiang Xin miliki sudah retak di sebuah bagian mata pedangnya. Sudah tidak layak untuk dipakai, jadi ia membuangnya. Kini dia hanya memiliki satu pedang Dao yang tersisa. Xiang Xin menciptakan ribuan pedang energi yang secara beraturan melesat mengincar boneka monster. Dengan gerakan cepat, boneka monster menebaskan lengannya, mengeluarkan gelombang energi dalam jumlah yang sama. Semua serangan mereka saling berbenturan, membuat ledakan secara terus-menerus. Sampai boneka monster berada tepat di depan Xiang Xin, pemuda itu masih diam di tempat bahkan setelah boneka monster menebaskan lengannya mengincar lehernya. Sesaat sebelum tebasan itu mengenai leher Xiang Xin, pemuda itu menghilang kemudian muncul di belakang boneka monster. Sayangnya boneka monster sepertinya sudah menyadari pergerakan Xiang Xin, jadi ia menebaskan salah satu lengannya ke belakang. Xiang Xin menangkis serangan dengan mudah lalu menendang punggung boneka monster, menjadikannya pijakan untuk ia bergerak ke belakang kemudian melancarkan serangan lanjutan berupa bulu-bulu dari keenam sayapnya di saat boneka monster sedang terhuyung. Semua serangan secara telak mengenai punggung boneka monster,
membuatnya kembali menghantam tanah. Xiang Xin memang sudah sering mengenai boneka monster. Namun itu karena boneka monster sudah sadar serangan musuh tidak akan melukainya. Jadi terkadang ia bergerak tanpa memedulikan tubuhnya terkena serangan. Jika bukan karena hal itu, mungkin serangan Xiang Xin tidak akan bisa mengenainya. Tentunya boneka monster juga berkali-kali mengenai Xiang Xin. Tapi armornya masih cukup kuat menahan tebasan energi pedang boneka monster. Meskipun harus mengalami goresan sampai retakan. Tebasan energi pedang keluar dari kepulan debu. Xiang Xin hanya terbang sedikit ke bawah untuk menghindar. Beberapa serangan lainnya menyusul. Tapi ia masih bisa menangkis semua serangan tersebut dengan mudah. Barulah boneka monster keluar dari kepulan debu dan akhirnya Xiang Xin dan boneka monster kembali melakukan pertarungan jarak dekat yang sangat intens. Pertarungan keduanya terus berlarut-larut dari satu tempat ke tempat lainnya, menghancurkan semua tempat mereka bertarung. Hutan monster menjadi kacau balau. Para spirit beast berlarian keluar hutan karena intensitas pertarungan mereka membuat para spirit beast ketakutan. 2 hari berlalu. Xiang Xin dan boneka monster masih melanjutkan pertarungan mereka. Hutan monster benar-benar diobrak-abrik oleh keduanya. Xiang Xin mulai kelelahan karena energi ki-nya terus berkurang. Gerakannya melambat. Kekuatan serangannya pun tidak sekuat sebelumnya. Armornya kini hanya tersisa pada bagian dada, lengan dan sebelah punggungnya saja. Tidak bisa dipungkiri, Xiang Xin mendapatkan luka yang cukup parah. Sementara boneka monster masih baik-baik saja seolah tidak kelelahan setelah 2 hari bertarung tanpa henti. Kulitnya masih utuh. Sama sekali tidak ada goresan meskipun sudah ratusan kali ia terkena serangan secara telak. Baiklah, ini yang terakhir. Xiang Xin mengeluarkan semua energi ki-nya yang tersisa dalam satu serangan yang mengenai kepala boneka monster, membuatnya terpental menghantam tanah. Xiang Xin menyeringai saat dia menyatukan kedua telapak tangannya. Ini sudah berakhir. Segel formasi sihir. Boneka monster yang baru saja memangkas setengah jarak di antara mereka tiba-tiba saja berhenti di tempat, mematung seolah waktu telah berhenti tiba-tiba. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan simbol formasi sihir muncul memenuhi seluruh tubuh boneka monster. Tubuh boneka monster bergetar karena berusaha melawan kekangan formasi sihir. Ini akibatnya jika kau menganggap remeh semua seranganku hanya karena tidak bisa memberikan kerusakan sedikit pun pada dirimu. Xiang Xin tersenyum sinis sambil melayang mendekati boneka monster. Setiap kali serangan Xiang Xin mengenai boneka monster, itu membuat simbol formasi sihir tersembunyi di tubuhnya. Boneka monster tidak menyadarinya, jadi ia seringkali menerima serangan Xiang Xin tanpa sadar telah masuk ke dalam jebakan pemuda itu. Hingga setelah Xiang Xin merasa cukup dengan simbol formasi sihir yang ia tanamkan, barulah ia mengaktifkannya, membuat boneka monster tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Energi ki Xiang Xin sudah habis. Namun ia masih memiliki sisa energi spiritual. Kau boneka yang tidak memiliki emosi, tidak memiliki akal tapi memiliki ilmu pedang yang bahkan lebih tinggi dariku. Pengendalian energi pedang serta refleksmu juga merasa di atasku. Namun kau tidak memiliki jiwa.
Kemungkinan hanya satu hal yang bisa membuat sesuatu seperti ini. Susunan formasi. Xiang Xin yakin jangkauan ilmu formasi itu sangatlah luas. Masih banyak yang tidak ia ketahui tentang ilmu formasi. Xiang Xin sekarang masih bertanya-tanya bagaimana bisa boneka monster ini kekuatannya tidak menurun sama sekali setelah 2 hari bertarung tanpa henti. Apakah mungkin di dalam tubuhnya terdapat sumber energi seperti kristal Qi atau semacamnya? Yah, aku akan mencari tahu sekarang. Xiang Xin menempelkan telapak tangan kanannya di dada boneka monster kemudian mengalirkan energi spiritualnya. Xiang Xin akhirnya menemukan sumber energi boneka monster itu memang berada di bagian dada. Sumber energi itu bukan kristal Qi. Energi itu terasa jauh lebih murni dari energi Qi. Kalau sumber energinya bukan Qi, lalu kenapa energi yang boneka ini keluarkan merupakan energi Qi? Xiang Xin sedikit mengerutkan keningnya. Mungkin yang membuat boneka ini memberikan batasan padanya hingga tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Baiklah, tidak perlu memikirkan hal itu. Sekarang aku akan fokus mengambil alih boneka monster ini. Xiang Xin menggunakan semua energi spiritualnya yang tersisa untuk membuat ribuan simbol formasi sihir memenuhi seluruh boneka monster. Semua simbol itu masuk ke dalam tubuh boneka monster seolah air yang meresap. Tubuh boneka monster bergetar seolah memberikan perlawanan. Berhenti melawan dan tunduklah. Xiang Xin mengerahkan seluruh tenaganya. Seluruh simbol formasi sihir beredar di dalam tubuh boneka monster. Mulai masuk ke dalam sumber energinya yang menjadi pusat formasi pengendalian. Xiang Xin memberikan satu sentakan energi kuat, hingga ia akhirnya bisa memasang sepenuhnya formasi sihir di tubuh boneka monster. Apakah ini sudah cukup untuk mengendalikannya? Xiang Xin melayang menjauh. Setelah dirasa cukup jauh, ia melonggarkan kekangan di boneka monster. Namun boneka monster itu tidak bergerak, bahkan tidak terlihat memberikan perlawanan. Berlutut. Boneka monster langsung berlutut setelah mendengar perintah Xiang Xin. Xiang Xin tersenyum lebar. Ia berhasil mengendalikan boneka monster ini. Hahaha. Dengan berhasil mengendalikan boneka monster ini, aku memiliki penjaga kuat yang tidak bisa hancur, bahkan energinya tidak bisa habis. Xiang Xin tertawa puas. Episode sebelumnya, 100 melawan boneka monster. Episode berikutnya, 102 boneka monster. Hahaha. 102 boneka monster. Xuan. Hahaha. Dengan berhasil mengendalikan boneka monster ini, aku memiliki penjaga kuat yang tidak bisa hancur, bahkan energinya tidak bisa habis. Xiang Xin tertawa puas. Tapi kekuatan boneka monster ini sepertinya bukan kekuatan aslinya. Mungkinkah kultivasi boneka monster ini bisa ditingkatkan? Tubuh boneka monster ini sangat keras. Bahkan serangan kekuatan penuh Xiang Xin tidak meninggalkan goresan sedikit pun di tubuhnya. Sudah pasti bahan pembuatannya bukan berasal dari dunia ini. Jika boneka monster ini dibuat oleh orang-orang dari dunia atas, maka tidak mungkin kultivasinya berada di tingkat martial overload tahap akhir. Jadi kekuatan boneka monster ini sudah diatur sebelum diletakkan di hutan monster untuk menjaga herbal aneh itu. Artinya kultivasinya bisa ditingkatkan.
Tapi bagaimana caranya? Apakah dia bisa berkultivasi selayaknya kultivator? Akan aku pikirkan itu nanti. Sekarang aku harus pergi dari hutan monster karena pasti akan ada banyak orang berdatangan karena pertarungan yang aku sebabkan. Xiang Xin melayang turun, mendarat di tanah dengan nafas sedikit tidak beraturan. Boneka monster juga turun, mendarat di depan Xiang Xin. Agar lebih mudah, akan aku beri kau nama Xuan. Xiang Xin berpikir perlu memberinya nama agar tidak terlalu merepotkan menyebutnya boneka monster. Sekarang ambilkan aku herbal yang kau jaga sebelumnya. Xuan langsung terbang menuju tempat di mana herbal yang ia jaga berada. Sementara Xiang Xin duduk bersila mengonsumsi eliksir untuk memulihkan energi dan luka-lukanya. Beberapa menit kemudian Xuan kembali dengan membawa pohon warna abu-abu setinggi setengah meter yang memiliki 2 buah sebesar kelereng. Bentuknya sama seperti buah herbal aneh yang Xiang Xin miliki. Xuan menggunakan energi Qi untuk membawa pohon itu, membuat pohonnya melayang di sampingnya. Lengan Xuan berbentuk bilah pedang. Tidak memiliki jari jadi tidak ada cara lain membawa sesuatu kecuali dengan menggunakan energi Qi. Xuan mendarat di depan Xiang Xin yang baru saja membuka matanya. Pandangan Xiang Xin langsung tertuju pada pohon yang melayang di samping Xuan. Semua bagian pohon itu mengeluarkan aura energi ruang yang sangat pekat. Terutama 2 buahnya yang mengeluarkan aura lebih kuat. Bagus Xuan. Kau menjalankan tugas pertamamu dengan baik. Xiang Xin memasukkan pohon herbal tersebut ke dalam dimensi penyimpanannya. Xuan, kita harus keluar dari hutan monster. Karena pertarungan kita sebelumnya pasti akan ada banyak kultivator yang datang. Akan sangat merepotkan jika mereka menemukan kita. Xuan melayang beberapa meter di udara. Xiang Xin melompat berpegang di kaki Xuan kemudian sang boneka monster melesat cepat keluar dari hutan monster. Xuan, gunakan kecepatan penuhmu. Xiang Xin tidak ingin membuang waktu. Xuan pun menggunakan kecepatan penuhnya. Hingga ia tiba di luar hutan monster hanya dalam waktu setengah jam saja. Singa bulan yang masih menunggu di luar hutan monster bersama Huo Chaiyer, tiba-tiba berdiri, melihat ke arah tertentu sambil menggeram. Apakah manusia itu telah kalah? Singa bulan membocorkan auranya. Bajingan itu tidak mungkin meninggalkan wilayahnya dan pergi sampai keluar dari wilayah pusat hutan monster. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak berselang lama, singa bulan melihat Xuan sang boneka monster yang melesat dengan kecepatan tinggi. Ia mengerutkan keningnya saat melihat Xiang Xin bergelantungan di kaki Xuan. Tidak sampai 1 menit. Xuan sudah tian. Xiang Xin melompat turun, mendarat tidak jauh dari singa bulan dan Huo Chaiyer. Kau tidak apa-apa, Xiang Xin. Huo Chaiyer menghampiri Xiang Xin. Gadis itu melihat tubuh Xiang Xin masih penuh luka. Pakainya sobek di banyak bagian. Memang luka Xiang Xin belum pulih. Ia juga belum mengganti pakaiannya. Xiang Xin menaikkan alisnya. Tidak biasanya Huo Chaiyer memberikan kesan peduli terhadap dirinya. Sebelum Xiang Xin menjawab, ia merasakan aura kuat dikeluarkan singa bulan. Xiang Xin melihat tubuh singa bulan mulai membesar. Tunggu dulu singa bulan. Dia bukanlah musuh. Sekarang dia sudah menjadi bawahanku.
Pembesaran tubuh singa bulan pun berhenti. Ia langsung menoleh ke arah Xiang Xin. Apa maksudmu? Dia sebenarnya bukan spirit beast atau makhluk hidup jenis apapun. Dia adalah sebuah boneka dan aku berhasil mengendalikannya sekarang. Apa boneka? Singa bulan melihat Xuan yang masih melayang di udara. Aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Sekarang kita harus pergi dari sini sebelum para kultivator lain datang. Xiang Xin melompat naik ke punggung singa bulan yang sudah sebesar gajah dewasa. Cair, kau juga naik. Kita harus segera pergi. Kuo Cair mengangguk kemudian naik di posisi paling depan. Ya, kita memang harus pergi, lalu apa maksudnya kalian menunggangiku? Singa bulan tidak suka ditunggangi seperti hewan peliharaan seperti ini. Kau memiliki boneka itu sekarang. Kenapa kau tidak terbang bersamanya seperti yang kau lakukan tadi? Sudahlah. Lebih kau sekarang terbang atau aku akan memerintahkan Xuan untuk memotong lehermu. Tanpa singa bulan sadari, Xuan ternyata sudah menempelkan salah satu lengannya di lehernya, bersiap untuk memotongnya. Xiang Xin tidak ingin banyak berdebat dalam situasi ini. Ia juga merasa menunggangi singa bulan akan terasa lebih nyaman daripada harus bergelantungan di kaki Xuan. Baiklah, tidak perlu memberikan ancaman seperti ini. Singa bulan langsung terbang dengan kecepatan tinggi meninggalkan hutan monster. Xiang Xin meminum eliksir untuk memulihkan luka-lukanya. Sementara singa bulan terus waspada pada Xuan yang terbang tidak jauh di sampingnya. Singa bulan masih mengingat bagaimana ia dikalahkan dengan begitu mudahnya dulu. Jika bukan karena ia terlempar sampai keluar wilayah yang dijaga Xuan, maka ia pasti sudah tewas. Sekte Racun Selatan. Di sebuah ruangan yang berada jauh di bawah tanah Sekte Racun Selatan, terlihat sebuah kristal ungu sebesar gajah dewasa yang mengeluarkan aura ungu pekat. Aura itu membentuk siluet ular yang melilit kristal tersebut. Aura itu adalah perwujudan dari jiwa yang berada di dalam kristal itu. Hahaha. Siluet ular itu tiba-tiba mengeluarkan suara tawa yang menggelegar sampai membuat kerikil langit-langit ruangan berjatuhan. Siluet ular terus tertawa bahkan setelah 10 menit suara tawanya justru semakin keras. Tidak berselang lama, beberapa orang memasuki ruangan. Mereka adalah 3 tetua Sekte Racun Selatan. Tuan Orochi, apa yang terjadi? Ketiganya langsung berlutut. Dimensi Demonic Beast telah terbuka kembali. Entah siapa yang membukanya, tapi dengan ini aku bisa memulihkan kekuatanku lebih cepat. Siluet ular yang merupakan perwujudan Dewa Orochi itu kembali tertawa. Apakah yang Anda katakan benar, Tuan Orochi? Tanya salah satu tetua. Kau meragukanku. Suara Orochi seolah memberikan ancaman tersirat yang membuat ketiga tetua berkeringat dingin. Kami tidak berani, Tuan Orochi. Ketiganya bersujud untuk memohon ampun. Segera siapkan pasukan untuk menyambut para Demonic Beast. Episode sebelumnya. 101 keberhasilan. Episode berikutnya. 103 kembali ke dimensi pedang. Kembali ke dimensi pedang. Para spirit beast yang berasal dari hutan monster berlarian keluar hutan akibat pertarungan dahsyat antara Xiang Xin melawan Xuan sang boneka monster.
Para kultivator yang berniat datang untuk melihat siapa yang bertarung di hutan monster harus tertahan karena para spirit beast yang keluar dari hutan. Beberapa kekaisaran terdekat yang tidak memiliki kekuatan militer mumpuni harus hancur karena beberapa spirit beast tingkat martial lord. Para sekte besar terutama sekte 1000 pedang dan sekte hewan suci yang berjarak paling dekat dengan hutan monster di antara sekte besar lainnya mengerahkan puluhan kultivator tingkat martial lord mereka untuk mengatasi para spirit beast, bahkan sampai menurunkan 2 tetua sekte yang berada di tingkat martial overlord. Dengan bantuan dari para sekte besar, invasi para spirit beast itu akhirnya bisa dihentikan. Para kultivator dari sekte 1000 pedang tidak membunuh semua spirit beast. Mereka cukup banyak menangkap spirit beast tingkat menengah sampai tingkat tinggi. Terutama spirit beast tingkat martial lord mereka tidak membunuhnya. Para spirit beast dari hutan monster sangat ganas. Jadi mereka tidak berniat menjinakkannya melainkan ingin menjualnya kepada sekte hewan suci. Sementara untuk sekte hewan suci, mereka sebisa mungkin tidak membunuh spirit beast namun menangkapnya. Mereka mencintai para spirit beast dan tidak pernah membunuhnya jika bukan dalam situasi terdesak. 2 tetua sekte 1000 pedang yaitu Yongheng dan Zukuo bertemu dengan 2 tetua sekte hewan suci yaitu Luosu dan Lanmen bertemu di wilayah tengah hutan monster. Mereka semua heran siapa yang bertarung sampai bisa menghancurkan hutan monster yang sangat luas ini. Mereka berempat memutuskan untuk bersama-sama terbang menuju pusat hutan monster. Mereka bisa melihat kerusakan di area pusat merupakan yang paling parah. Artinya pertarungan terjadi di sana. Setibanya di area pusat, mereka hanya bisa terdiam melihat kerusakan yang jauh lebih parah daripada apa yang mereka bayangkan. Ini sangat mengerikan. Pertarungan dengan dampak seperti ini seharusnya hanya bisa terjadi ketika kultivator tingkat martial overlord tahap akhir bertarung habis-habisan. Tapi hanya siapa yang bertarung? Ucap tetua Yongheng. Di benua Chenwu, para kultivator yang berada di tingkat martial overlord tahap akhir hanya para ketua sekte besar saja. Namun tidak mungkin ada di antara 2 ketua sekte besar bertarung karena selama ini tidak pernah terjadi konflik yang mengharuskan mereka sampai bertarung habis-habisan. Selain itu melihat dari kerusakannya, yang bertarung adalah 2 ahli pedang yang sangat kuat. Dan satu-satunya kultivator ahli pedang yang sudah mencapai tingkat martial overlord tahap akhir di benua Chenwu hanya ketua sekte 1000 pedang saja. Itu yang diketahui secara umum. Lalu apakah sebenarnya ada kultivator kuat yang tersembunyi di benua Chenwu ini? Setelah mencari-cari petunjuk tentang siapa yang bertarung, mereka hanya menemukan sisa-sisa niat pedang di berbagai tempat. Selain itu mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Jadi mereka memutuskan untuk kembali ke sekte masing-masing untuk melaporkan hal ini kepada para petinggi sekte lainnya. Xiang Xin kini berada di dalam sebuah gua, memulihkan luka dan energinya. Sekalian ia ingin memahami tanda pedang dan berusaha memasuki dimensi pedang sekali lagi. 9 pedang dao miliknya telah hancur dan kini tersisa 1. Ia ingin masuk ke dimensi pedang dan mendapatkan pedang dao sebanyak mungkin. Tanda pedang di kening Xiang Xin mengeluarkan cahaya. Ia mulai merasa tenggelam ke dalam lautan pemahaman ilmu pedang.
Dan akhirnya Xiang Xin menemukan dirinya berada di dimensi pedang. Meskipun aku sudah melihatnya sebelumnya, tetap saja tempat ini masih terlihat sangat mengagumkan. Xiang Xin melihat dataran yang dipenuhi berbagai macam pedang yang menancap. Senior Feng Lao, keluarlah. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Xiang Xin berteriak keras. Ia ingin bertemu Feng Lao untuk bertanya beberapa hal, terutama mengenai suan dan herbal aneh yang dijaga. Xiang Xin sebelumnya bertemu Feng Lao di hutan monster, jadi mungkin saja pria tua itu mengetahui sesuatu. Sesaat kemudian gumpalan energi muncul di depan Xiang Xin, membentuk sosok Feng Lao. Oh, Junior Xiang Xin, kau sudah bisa memasuki dimensi pedang lagi. Feng Lao tersenyum ringan. Matamu tidak memancarkan kebencian lagi saat melihatku. Sepertinya kau sadar telah salah paham padaku. Episode sebelumnya. 102 boneka monster. Suan. Episode berikutnya. 104 petaka benua Chenwu. Petaka benua Chenwu. Oh, Junior Xiang Xin, kau sudah bisa memasuki dimensi pedang lagi. Feng Lao tersenyum ringan. Matamu tidak memancarkan kebencian lagi saat melihatku. Sepertinya kau sadar telah salah paham padaku. Bisa dibilang seperti itu, tapi aku masih belum sepenuhnya percaya padamu. Xiang Xin sama sekali tidak takut dengan Feng Lao meskipun pria tua itu bisa membunuhnya dengan sekali lambaian tangan. Terserah kau mau percaya atau tidak. Jadi hal apa yang ingin kau tanyakan? Feng Lao bersikap sangat ramah. Sebelumnya kita bertemu di hutan monster. Apa kau mengetahui tentang sebuah boneka monster di hutan monster yang menjaga sebuah tanaman herbal aneh yang selalu memancarkan energi hukum ruang? Oh, itu adalah... Tunggu. Kau bisa merasakan energi hukum ruang. Ekspresi Feng Lao berubah serius. Ya, aku bisa merasakannya. Memangnya kenapa? Apakah itu sesuatu yang aneh? Hahaha, tidak sama sekali. Malah itu sesuatu yang bagus. Hukum ruang dan waktu adalah dua jenis kekuatan yang sangat langka, terutama hukum waktu. Tidak sembarang orang bisa menguasainya. Perlu latihan yang sangat keras bahkan hanya untuk bisa merasakan energi hukum ruang. Tapi ada beberapa orang yang bahkan bisa merasakan energi hukum ruang secara alami. Mereka adalah orang-orang terpilih yang berbakat dalam hukum ruang. Jika kau bisa merasakan energi hukum ruang, maka artinya kau memiliki bakat dalam hal itu. Sebenarnya aku sudah bisa menggunakan satu teknik ruang. Aku bisa membuat ruang dimensi terbatas seperti cincin dimensi untuk menyimpan barang-barang. Feng Lao sejenak melebarkan matanya kemudian tersenyum. Ia ingin mengatakan sesuatu tapi langsung dipotong oleh Xiang Xin. Kau belum menjawab pertanyaan pertamaku. Apa kau mengetahui sesuatu mengenai boneka monster dan herbal aneh itu? Dulu aku ingin mengasingkan diri untuk sedikit bersantai kemudian menemukan dunia ini. Tapi dunia ini saat itu sedang terjadi perang antara manusia dan para demonic beast yang datang dari dunia lain. Aku awalnya tidak ambil pusing karena malas mencampuri urusan dunia ini. Feng Lao lanjut menceritakan jika lambat laun manusia semakin terdesak karena para demonic beast terus berdatangan melalui belah ruang di hutan monster.
Feng Lao pun membunuh pemimpin para demonic beast namun masih menyisakan kristal rohnya karena malas untuk membunuhnya. Feng Lao memerintahkan salah satu klan demonic beast yaitu klan manusia yang sudah ia taklukkan untuk menjaga kristal roh itu agar tidak bangkit. Selain itu ia membantai 70% demonic beast kemudian menutup celah dimensi dengan menanam sebuah herbal khusus di dekat celah dimensi tersebut. Herbal itu adalah herbal dimensi angkasa. Herbal yang seluruh bagiannya memiliki manfaat untuk meningkatkan kemampuan hukum ruang seseorang. Dengan herbal itu menyerap energi dari celah ruang yang merupakan penghubung dua dunia. Herbal itu menyerap energi celah ruang hingga membuatnya tertutup. Itu juga mempercepat herbal itu tumbuh. Agar tidak ada orang yang bisa merebut herbal itu, Feng Lao menaruh sebuah boneka spiritual untuk menjaga herbal tersebut. Ia menurunkan kultivasi boneka spiritual itu agar sesuai dengan tingkat di dunia mortal, yaitu tingkat martial overload tahap akhir. Karena jika terlalu kuat maka dunia mortal itu bisa hancur dalam sekali serangannya. Feng Lao pun mengakhiri penjelasan atau ceritanya. Jadi, sebenarnya herbal dimensi angkasa itu berguna untuk menutupi celah ruang yang menjadi penghubung dua dunia. Xiang Xin menggaruk belakang kepalanya. Lalu apa yang akan terjadi jika herbal itu sudah tidak ada di sana? Maka celah ruang itu akan kembali terbuka. Demonic Beast sekali lagi akan menginvasi dunia mortal dan peperangan akan kembali terjadi. Sebenarnya, baru-baru ini aku memasuki hutan monster dan bertarung melawan boneka spiritual itu. Aku mengalahkan dan berhasil mengendalikannya kemudian mengambil herbal dimensi angkasa itu dan membawanya keluar dari hutan monster. Xiang Xin melirik ke arah lain, merasa sedikit canggung. Jika memang benar celah ruang akan kembali terbuka jika herbal itu dicabut maka perang akan terjadi karena dirinya. Xiang Xin baru menyadari telah membawa petaka bagi benua Chenwu. Episode sebelumnya, Ceh 103 kembali ke dimensi pedang. Episode berikutnya, Ceh 105 penjelasan Feng Lao. 5 penjelasan Feng Lao. Apa? Kau bisa mengalahkan boneka spiritual itu bahkan bisa mengendalikannya. Bagaimana caramu melakukannya? Bukannya mengkhawatirkan tentang celah dimensi penghubung dua dunia, Feng Lao justru lebih fokus pada Xiang Xin yang mengalah boneka spiritualnya. Feng Lao bisa mengetahui kultivasi Xiang Xin baru berada di tingkat martial overload tahap menengah. Menurut Feng Lao, Xiang Xin paling tinggi bisa setara dengan kultivator tingkat martial overload tahap akhir. Itu pun untuk mengalahkannya belum tentu. Sedangkan untuk mengalahkan boneka spiritualnya, Feng Lao tidak berpikir Xiang Xin bisa menandinginya. Karena boneka spiritual itu merupakan karya terbaik dari sahabatnya. Merupakan boneka spiritual tingkat tertinggi yang ada di alam semesta ini. Terbuat dari bahan-bahan paling berkualitas. Namun sahabatnya itu telah mati dan menyerahkan karya terbaiknya itu pada dirinya. Saat dia mengatur kultivasi boneka monster untuk menjaga herbal dimensi angkasa, Feng Lao menambahkan ilmu pedang pada boneka spiritual itu hingga dia bisa menguasai energi pedang. Meskipun kultivasinya berada di tingkat martial overload tahap akhir,
Feng Lao yakin kultivator tingkat half immortal sekalipun tidak akan mampu mengalahkannya karena selain tidak bisa dihancurkan, energi boneka spiritual itu tidak terbatas. Satu hal yang membuat Feng Lao bertanya-tanya adalah bagaimana Xiang Xin bisa mengendalikan boneka spiritual itu. Aku menggunakan susunan formasi khusus. Xiang Xin menjawab singkat. Ia tidak ingin menceritakan tentang formasi sihir pada Feng Lao untuk saat ini. Susunan formasi. Kau juga menguasai susunan formasi. Ya. Xiang Xin mengangguk. Anak ini memiliki terlalu banyak kemampuan. Selain itu pedang, dia juga menguasai hukum ruang dan ilmu formasi. Feng Lao bergumam dalam hati. Sebenarnya aku tidak yakin kau bisa mengendalikan boneka spiritual itu karena susunan formasi. Temanku pernah mengatakan kalau boneka spiritual itu bisa memilih sendiri tuan yang cocok untuknya. Karena dia bisa patuh padamu artinya dia sudah memilihmu. Bukan karena apapun yang telah kau lakukan padanya. Mengendalikan boneka spiritual terkuat di alam semesta hanya dengan ilmu formasi dari seorang kultivator dunia mortal. Itu terlalu mustahil untuk diterima akal sehat. Sebenarnya boneka spiritual macam apa itu? Tubuhnya sangat keras. Bahkan setelah 2 hari bertarung tanpa henti dia seperti tidak kehilangan sedikit kekuatannya. Feng Lao pun menjelaskan mengenai boneka spiritual itu dan bagaimana kekuatan puncak yang pernah ditunjukkannya yang mana jangankan Xiang Xin. Feng Lao sendiri tidak mampu memberikan goresan pada tubuhnya. Apa? Bahkan kau tidak bisa menggoresnya. Xiang Xin tentu sulit untuk percaya. Tubuh boneka spiritual itu terbuat dari logam semesta yang berada di area kekacauan alam semesta. Dalam sejarah tidak pernah ada yang benar-benar berhasil mencapai area kekacauan alam semesta karena di sana hanya ada ruang tanpa adanya hukum waktu. Tidak mungkin untuk berada di sana. Jadi logam semesta dikatakan hanya sebuah legenda. Kalau sebuah legenda dan tidak pernah ada yang mencapai area kekacauan lalu bagaimana temanmu bisa membuat boneka spiritual itu? Xiang Xin mengerutkan keningnya karena bingung. Sebenarnya temanku hanya menyempurnakan boneka spiritual itu. Dia menemukannya di sebuah reruntuhan kuno secara tidak sengaja. Bahan dari boneka spiritual itu memiliki ciri-ciri yang mirip dengan legenda kuno tentang logam semesta. Jadi temanku berkesimpulan bahwa boneka spiritual itu awalnya dibuat oleh kultivator dari zaman yang sangat jauh dari kita. Yah. Kita tidak mengetahui kehidupan kultivator kuno jadi mungkin saja ada di antara mereka yang pernah mencapai area kekacauan hingga bisa menciptakan boneka spiritual itu. Xiang Xin berpikir sejenak. Boneka spiritual itu sekarang masih menjadi sebuah misteri. Di dalam tubuh boneka spiritual itu ada 2 benda yang merupakan suatu anomali alam semesta, Cosmic Orb. Itulah yang menjadi sumber energi tidak terbatas boneka spiritual itu. Apalagi sekarang, Cosmic Orb. Xiang Xin sudah mendengar terlalu banyak hal yang berada di luar nalar hingga ia merasa lelah sendiri. Cosmic Orb merupakan suatu benda aneh. Di dalamnya terdapat energi tidak terbatas. Masing-masing memiliki satu jenis kekuatan khusus. Cosmic Orb di tubuh boneka spiritual itu adalah Orb of Yin dan Orb of Yang. Cosmic Orb yang mengandung energi Yin dan Yang tertinggi.
Di dunia atas, Cosmic Orb ini bisa menyebabkan perang besar untuk memperebutkannya. Jadi jangan sampai ada orang yang mengetahui tentang Cosmic Orb itu atau kau akan diburu dimanapun kau berada oleh orang-orang dunia atas. Xiang Xin menelan ludahnya. Ia sudah mendengar seberapa mengerikannya kekuatan kultivator dunia atas. Jika ia diburu oleh mereka maka akan sangat merepotkan. Junior Xiang Xin, pergunakan boneka spiritual itu dengan baik. Untuk meningkatkan kultivasi boneka spiritual, kau hanya perlu memberikan sentakan energi yang cukup pada inti energinya. Feng Lao menjelaskan lebih lanjut mengenai cara-cara meningkatkan kultivasi boneka spiritual itu. Xiang Xin mengangguk. Ia sedikit lega karena boneka spiritual itu tidak memerlukan sumber daya apapun untuk meningkatkan kultivasinya. Episode sebelumnya, Cah 104 Petaka Benua Chenwu. Episode berikutnya, Cah 106 Pecahan Ruang.